Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Apa kabar semua ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Minggu lalu atau Jumat yang lalu kita itu masih membahas tentang isim. Isim yang dibahas minggu lalu itu tinjauannya dari jenisnya. Ternyata isim dalam bahasa Arab jika ditinjau dari jenisnya itu ada dua. Ada isim muzakkar seperti ini dan ada isim muannats. Ada isim muannats. Ada isim muzakkar dan ada isim muannats. Nah, apa itu isim muzakkar? Isim muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan isim tersebut berjenis laki-laki. Berjenis kelamin tentunya laki-laki. Contohnya hisanun. Artinya kan kuda jantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikun. Ayam jantan. Waladun. Anak laki-laki. Rojulun. Seorang laki-laki. Abun. Bapak. Coba dari 5 contoh ini semuanya berjenis kelamin laki-laki. Kalau seperti ini sih nggak jadi masalah. Ibu lihat saya, pematis laki-laki sejati, iya. Kenapa? Berjenggot, dan gitu Ibu. Jadi lihat dari fisiknya aja udah ketahuan. Lihat kuda juga ketahuan, ayam jago juga ketahuan. Nah sebaliknya setelah isim mudzakkar itu ada namanya isim muannas, isim yang menunjukkan bahwa isim tersebut adalah jenis kelaminnya perempuan. Seperti farosun, kuda betina, dajjajatun, ayam betina, bintun, anak perempuan, mar'atun, seorang wanita, umun, ibu. Nah, kelima contoh di sini juga semuanya menunjukkan isim muannats. Oke. Baik isim muannas maupun baik isim muzakkar maupun isim muannas dari contoh tadi itu gampang kita ketahui karena memang hakikatnya dia adalah muzakkar dan hakikatnya adalah muannas. Maka isim muzakkar semacam ini dinamakan isim muzakkar hakiki. Hakiki. Muzakkar yang sesungguhnya, Pak. Itu hakiki. Sama juga muannas. Muannas haqiqah. Muannas yang sesungguhnya. Nah, itu enggak masalah. Kalau untuk manusia, hewan, itu jelas dia nampak. Laki-laki sama perempuan nampak dari jenis kelaminnya. Masalahnya adalah jika isim tersebut itu tidak mempunyai jenis kelamin, dalam hal ini adalah benda. Benda ya, Pak. Seperti ini. Rumah itu benda bukan? Benda. Pena? Benda. Motor? Benda. Mobil? Lagi. Itu tuh benda-benda tadi, benda mati yang saya sebutkan tadi, ya kan? Itu benda mati tidak berjenis kelamin. Nah, untuk membedakan benda-benda itu, benda mati, dia dikategorikan muannas dan mudzakkar, hanya cukup tambahkan tak marbutoh. Maksudnya, jika benda
tersebut, benda mati tersebut itu tidak berakhiran tak marbutoh, maka otomatis benda tersebut dihukumi mudzakkar. Tapi kalau benda mati tersebut berakhiran tak marbutoh, maka otomatis dihukumi mu'annas. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah. Seperti begini tadi Pak Supri bertanya kepada saya bingung. Darojatun. Darojatun itu artinya motor. Betul? Betul ya Pak? Ya. Sepeda motor. Darojatun itu artinya motor. Jangan berpikir seperti ini, Ustaz. Yang sering naik motor itu laki-laki. Maka sepantasnya darojatun itu jadi dihukumi mudzakkar. Begitu. Bukan begitu analisanya. Analisanya adalah darojatun, benda mati berakhiran tak marbuto. Berarti Ya, betul. mu'annas. Seperti mobil, Pak. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyarah. Sayyarotun. Berakhiran apa tuh? Tak marbutoh. Tak marbuto. Jangan berpikir seperti ini. Lah yang sering bawa atau mengendarai mobil kan perkasa, berarti sifatnya mudzakkar. Berarti mobil dihukumi mudzakkar. Bukan seperti itu. Oke, Bu? Ya. Ya. Jadi dia benda mati berakhiran tak marbuta. Berarti dia dihukumi mu'annas. Nih, contoh nih. Kita lihat. Syaukatun artinya garfu. Benda mati bukan? Mati. Oh, apakah benda mati itu punya jenis kelamin? Halo? Harus siapa nih? Apa itu, Ustaz? Iya, berulang-ulang. Oke, baik. Sudah? Dah. Nah, kira syaukatun. Syaukatun itu garfu. Kalau lihat jenis kelaminnya ya tidak ada. Tapi analisanya, dia benda mati berakhiran tak marbuto, berarti dihukumi mu'annas. Mil'aqotun mu'annas. Warokotun mu'annas. Min syafatun handuk mu'annas. Hakibatun tas mu'annas. Nadharatun kacamata mu'annas. Darrajatun juga mu'annas. Nah, contoh semacam ini dinamakan namanya mu'annas majazi. Ya, dikiaskan. Kebalikan dari hakiki tadi Ustaz ya? Kebalikan dari hakiki. Oke. Maka jangan menghabiskan waktu menganalisa kok bisa Ustaz. Dia itu kok dihukumi mu'annas. Padahal dia setahu saya yang namanya mobil itu perkasa. Ya kan? Bukan begitu analisanya. Nah, itulah pelajaran yang lalu. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sampai sini? Bukunya apa Ustaz? Bukunya Nahu warnanya Hijau. hijau. Oke, sampai isi mudzakkar dan isi mu'annas. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada ya, Bu? Baik. Nah, itu catatan yang kemarin. Kemudian yang ketiga, penting gak mempelajari isi mudzakkar dan isi mu'annas? Jawabannya? Penting. Kalau nggak penting ya nggak usah dipelajari. Ya Tidur kan? aja. Usam-sam. Usum-sum atau usam-sam?
terserah Ustadz dah. Tuh, karena saking pentingnya kemarin manfaatnya sudah ada tuh di file kita. Tuh, manfaatnya kemarin tuh. Ya kan? Kita sudah deskripsikan tuh manfaat dari mempelajari isim. Nanti juga kita ketemu lagi tuh. Manfaat mempelajari isim muannas dan isim dzakar. Oke, sudah ada catatan. Nah, pelajaran yang inti hari ini di halaman 26, Bu Daryati, buku Nahu, warna hijau. Bab 3 berarti. Udah masuk ke bab 3. Ya lah, bab 3. Masih otak-atik ngurusin isim aja. Isim dilihat dari kejelasannya. Kalau kemarin kan isim dilihat dari jenisnya. Sekarang tinjauannya, isim dilihat dari kejelasannya. Maka dibagi dua juga. Ada isim nakiroh, bahasa Arabnya al-ismu an-nakiratu. Dan yang kedua, isim dilihat dari kejelasannya, al-ismu al-ma'rifatu. Isim ma'rifat. Tuh. Apa itu isim nakiroh? Nah nih, isim nakiroh adalah isim yang belum jelas penunjukan bendanya, masih umum. Maksudnya gimana? Ini masjidun. Apa arti masjid? Masjid. Masjid. Di masjid aja. Sedangkan ya, misalnya di komplek Bulog, itu masjid ada 4. Saya ngomong begini. Saya sholat Jumat gini. Di komplek A itu ada masjid 4. Kemudian saya mau ngomong, saya sholat di masjid. Baru sobirin. Nah, saya bilang masjid. Kalau saya bilang masjid doang kan masih umum, Bu. Betul? Iya. Iya. Ibu kan bertanya masjid yang mana, sedangkan masjid itu ada 4. Jadi masih umum. Penunjuk belum ditunjuk. Belum jelas. Maksudnya itu belum jelas. Kalau kita Ustaz, ganggu sedikit aja. Nakiro ini kan alif lam itu ya. Alif lam nakiro, alif lam ma'rifat ya kan? bukan. Ya. Kalau nakiro, ciri-cirinya dia bertanwin. Oh. Bukan pakai alif lam. Ya. Nakiro ciri-cirinya bertanwin. Oh. Tanwin itu kan bisa Oke, alif lam. bisa juga bisa juga apa? In. Itulah ciri-ciri nakiro. Bertanwin. Masjidun. Masjid. Ya masjid udah. Nggak menunjuk masjid yang mana. Pokoknya masjid aja. Baitun. Rumah. Kitabun. Kitab. Ya. Risalatun. Surat. Qalamun. Pulpen. Pena. Pena. Nggak ditunjuk. Masih umum. Pokoknya umum. Jannatun. Surga. Ya pokoknya surga aja. Gitu. Mudarrisun, guru. Masih umum ya, Bu? Iya. Nah, bedanya apa langsung kalau itu isim nakiro tadi ciri-cirinya dengan tanwin, masjidun, masjidan, masjidin, baitun, baitan, baitin, kitabun, kitaban, kitabin, risalatun, risalatan, risalatin, qolamun, qolaman, qolamin. Itu masih umum maknanya. Ditunjuk. Lawan nakiro adalah isim ma'rifat. Ma'rifat itu artinya secara bahasanya dikenal. Ketahui, dikenal. Maksudnya isim ma'rifat adalah isim yang sudah jelas penunjukan bendanya. Maksudnya lagi. Suaranya kecil. Halo? Suaranya jauh. Jauh. Masih jauh. Deketin. Masih jauh, Bu. Nah, ini udah nih.
Hah? Nah, ibu bapak diinyut dulu jadi terang, jelas, dekat. Ini diinyut dulu, matiin semua speakernya. Jauh. Tapi bukan mukanya yang jauh. Ke laut aja. Bisa ya. Nah, baik. Nah, lawannya isim nakiro itu isim ma'rifat. Lawannya nih, versusnya. Oke. Apa tuh isim ma'rifat? Ma'rifat itu kan artinya dikenal ya, Bu. Maksudnya isim ma'rifat itu isim yang sudah jelas penunjukan bendanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang bicara maupun yang diajak bicara sudah mengerti benda yang ditunjuk. Suara Ustaz lama jauh ya? Halo? Suara Ustaz lama jauh kesannya. Dek. Taruh di situ, Dek. Iya, Dek. Coba, Dek. Mungkin sinyalnya. Oke, sudah, Bu? Ya. Sudah jelas? Jelas. Nah, berarti mungkin itu. Oke. Awannya dari nakiro itu ma'rifat. Ma'rifat itu adalah isim yang sudah jelas penunjukan bendanya. Maksudnya, baik yang bicara maupun yang diajak bicara itu paham benda yang dimaksud. Nah, saya ngomong sama Pak Supri. Pak, sama-sama nih. Bapak sholat di mana? Sholat Jumat di mana? Biasa di masjid. Biasa di masjid. Di masjid itu. Tapi masjid mana nggak tahu ya. Biasa di masjid. Walaupun Pak Supri tidak menunjukkan nama masjid tersebut, karena saya tahu kebiasaan Pak Supri itu kalau sholat Jumat di masjid itu tuh, Masjid Al-Muqarrabin. Maka yang dimaksud Pak Supri itu adalah masjid itu, Masjid Al-Muqarrabin. Bisa dipahami sampai sini, Bu? Bisa. Nah, jadi karena ditunjuk maka maknanya menjadi itu atau ini. Masjid itu, ya berarti itu yang kita maksud. Masjid ini berarti masjid ini. Bisa dipahami, Bu? Iya. Maka sering diterjemahkan masjid itu, masjid ini. Boleh. Karena ditunjuk. Nggak apa-apa. Nah, ciri-ciri dari isim ma'rifat itu dia beralif lam. Iya. Lawannya nakira berarti. Lawannya Nakiro. nakiro. Jadi al-masjidu, masjid itu. Oke, walaupun kita tidak sebut nama masjidnya, tapi kalau kita bilang al-masjidu maka sudah merujuk pada itu. Al-baitu, rumah itu. Rumah itu. Al-kitabu, kitab itu. Ar-risalatu, surat itu. Al-qalamu, pena itu. Tuh. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Itu kan terkait dengan alif lam berarti ya Ustaz. Ya. Baik. Itulah isim dilihat dari kejelasannya, ada isim nakiro dan ada isim ma'rifah. Kalau bahasa Inggris the itu kali ya. Kalau bahasa Inggris itu pakai artikel the. The, Kalau ya. nakirohnya pakai an atau e. Iya. Oke. Halaman berapa Ustadz? Halaman 26. Sittatun wa asrun. Ustadz berarti satu isim bisa masuk ke beberapa jenis itu ya. Betul. Ada jenisnya, ada kejelasannya, ada dilihat dari tanwin gitu. Kita masuk. Betul sekali. Jadi tinjauan isim itu banyak. Kalau dia dilihat dari jenisnya, ada isim ada isim
mudzakar dan ada isim muannats. Isim itu mu'anats. Kalau dilihat dari kejelasannya ada isim nakiro dan isim ma'rifat. Ma'rifat. Kalau dilihat dari keberadaan tanwinnya ada isim munsorif dan ada isim Ghairu ghairu munsorif. munsorif. Oh. Tuh. Semuanya itu akan Ada berguna. Oh. berguna sekali ketika kita menyusun kalimat. Nanti kita bahas, kita catat di catatan kita. Sangat berguna. Sangat berguna. Terkait dengan Al-Quran juga ya Ustaz. Berkaitan dengan Al-Quran sama dengan Al-Quran juga. Sangat terkait. Gunanya itu. Cuman kan di Al-Quran gak dijelasin ini isim ma'rifat ini nakiro. Kan begitu. Iya, secara global isim gitu. Ya, gitu. Maka ilmunya kan ilmu nahwu namanya. Oke. Jadi Baik. Ustadz tanya, kalau kita membuat kalimat, umumnya yang kita pakai adalah isim ma'rifat, bukan nakiroh ya. Kalau kita mau menyusun mubtada, ya kalau kalimatnya adalah kalimatnya jumlah fi'li, jumlah ismiyah, maka yang kita pakai itu awal kata itu asal isim yang ada di awal kalimat harus ma'rifat. Begitu. Nanti kita buat contoh. Saya mengatakan bahwa semua penjelasan isim yang lalu dan yang sekarang itu sangat berkaitan dengan menyusun kalimat. Tuh. Bisa digambarkan seorang juru masak yang profesional, ya kan? Dia tahu bahan-bahan yang bagus, ya kan? Nah, ketika diramu maka hasilnya bagus. Tapi kalau tukang masaknya amatiran, nggak tahu kualitas bahan, ya kan? Ketentuan masak, Kalau makan amatiran. Begitu. Saya dipahami nih. Nah, sekarang begini, poin yang ketiga, membedakan isim nakiro dan isim ma'rifat. Yang di sini bertanwin, yang di sini Ya, pakai kalau alif. contoh tadi yang saya sampaikan itu ya gampang aja. Kalau ma'rifat sama nakiroh secara umum, kalau nakiro bertanwin, kalau ma'rifat beralif lam. Ya, itu ciri khas. Ciri yang paling umum itu. Untuk membedakan isim nakiro dan isim ma'rifat, kita harus mengetahui terlebih dahulu macam-macam isim ma'rifat. Jika suatu isim tidak termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifat, maka bisa dikatakan sebagai isim nakiroh. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Bu. Kalau secara patennya gini, kita pengen mengetahui saat ini isimnya ma'rifat atau nakiroh. Caranya adalah kuasai isim ma'rifat, maka sisanya yang tidak termasuk isim ma'rifat itu adalah isim nakiroh. Bisa dipahami? Jadi tugas kita hanya memahami isim ma'rifat. Kita pahami isim ma'rifat. Semuanya jika kita pahami poin-poinnya apa saja itu termasuk isim ma'rifat. Maka sisa dari yang kita pahami itu digolongkan menjadi isim apa? Nakiro. Apa saja itu isim-isim ma'rifat dikit kok. Nih dia. Nih. Jadi boleh dikategorikan Ustaz setiap pakai alif lam. Gimana? Jadi dikategorikan bahasanya cirinya selalu pakai alif lam. Ya, itu nomor 1, poin yang pertama. Kalau ma'rifat. Kalau ma'rifat. Ya. Jadi ciri-ciri isim ma'rifat yang pertama atau isim digolongkan ke dalam isim ma'rifat. 1, jika isim itu diawali oleh alif lam. Oh iya, ini dia dah. Tuh, ini ada nih. Al-madrasatu, al-mar'atu, al-baitu, al-waladu, ar-rajulu, ar-rahmanu, ar-rahimu, Allahu, an-nabiyyu, ar-rasulu, ar-rijalu. Apa lagi tuh? Al-jannatu, an-naru, al-malaikatu,
Al-Qari'atu. Al-Qaryatu, Ar-Razaqu, apa lagi? Halo, di kita nggak? Miknasat. Al-Mi'tafu. Kalau Ustaz, kalau Ar-Rajaku kan bukan alif lam ya? Pakai alif lam, Bu. Ro-nya? Nah, Ya ada alif lamnya yang terkecuali itu ya. Ada. bukan terkecuali semacam itu alif lamnya dalam ilmu tajwid disebutnya alif lam Komariah. syamsiyah. Samsiah ya. Ya. Baik alif lam syamsiyah maupun al-qamariyah yaitu alif lam, gitu aja. Oh gitu. Ya. Ya, Ustaz. Nah, Quran banyak itu alif lam. banyak sekali ma'rifat, maka kayak bilang Iya. Allahu Ar-Rahmanu, ya yang maha pengasih. Ya Allah, yang maha pengasih siapa? Ya Allah, ma'rifat. Allah. Oh itu Tuh. termasuk. Baru ngerti saya Ustaz. Ya, alhamdulillah. 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 Dulu belajar nggak ngerti juga. Ya, alhamdulillah. Kak. Namanya orang nuntut ilmu, Bu, begitu. Mungkin Ibu Tati kalau barat makan bakso levelnya pedasnya pedas 30. Levelnya baru level 20 kayaknya nggak pedas tuh. Nggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah. Namanya Jumat berkah katanya. Ya kan, betul-betul. Alhamdulillah hari ini tidak telat Tati. Jadi dapat kan. Ngapain Gimana? kembang burung, mandiin burung. Ngapain Waduh, kembang? tuh Ustaz mandiin burung Ustaz. Burung dimandiin, Bu. Sempat. Ya, saya iseng. Bahaya Ibu nih. Burung apaan yang dimandiin? Perkutut, Berkutut. burung ketilang. Masya Allah, luar biasa. Bunyi lah, biar ada yang iniin, yang didengar. Benar itu, Bu. Terus setelah itu dilepas di Ragunan. Itu hari lepas Ustaz, nangis saya. Ya, salah. Jadi yang pertama, isim yang digolongkan isim ma'rifat itu isim masukkan alif lam. Alif lam. Yang kedua, isim digolongkan masuk isim ma'rifat itu kalau dia nama orang. Tuh. Nama orang, Bu. Ya. Aliyun, Sumsum, mana? Ma'rifat itu. Kan nggak ada alif lam ya, Ustaz. Lah nama orang nggak harus dikasih alif lam, nggak boleh. Oh, nama orang juga termasuk ya. Iya, misalnya Tati Siregar. Iya. Yang namanya Tati Siregar di sini siapa? Ada deh itu orang Lenteng Agung. Nah, kan ma'rifat tuh. Kita udah kenal kalau kita bilang di sini Tati Siregar. Siapa? Ya ini orangnya yang suka melihara burung. Iya. Oke? Yes, Ustaz. Walaupun dia bertanwin Ustaz. Tapi Walaupun nama dia orang bertanwin. jadi ma'rifat. Walaupun Tetap dia bertanwin nama orang. Namanya misalnya Aliyun, Zaidun, Jamalun. Apalagi? Kalau UU ada nggak tanwinnya UU? Nggak ada. Uun, ada. Pakai nun. Uun. Uun. Walaupun nggak ada tanwinnya nggak apa-apa. Nama orang ma'rifat dia. Oke? Zaidun, Jadi Aliyun, bentuknya- Muhammadun, Qasimun. Oke? Ya, Ustaz. Bentuknya nakiroh tapi termasuk golongan Ma'rifat. makrifat. Betul sekali. Orang gitu. Iya, Karena iya, alasannya nama Nama orang. nama orang. paham itu bisa. Namanya Busru Sri Utami. Nakiro atau ma'rifat? Makrifat. Makrifat. Karena ma'rifat itu dikenal. Di sini aja dikenal, apalagi di Udah rumah. jelas. Apalagi di Jadi udah rumahnya. jelas gitu ya. Udah nganterin paket JNT, Bu. Ini mau nganterin gua. Nganterin Bu Sri Utami di belakang Yayasan Asadria. Ya, Bu. Di belakang Asadria gimana jadi ini?
Kan kenal Bu orang. Ma'rifat namanya, nama orang. Muhammadun, ya pasti terkenal Muhammad. Rasul. Ibrahim, ma'rifat nggak tuh? Ma'rifat. Ma'rifat. Ismail, Rifat. terkenal ma'rifat dia ya kan, walaupun Ismailnya nggak kenal kita. Tapi Dia kita tidak kenal dia. bertanwin, tidak bertanwin dan Dia tidak bertanwin beralaf. alasannya karena isim ghairu Munsharif. munsharif. Aisyah tuh nama orang. Ini asal salah nih, Iya, mestinya Aisyah. Salah. Aisyah jangan diartikan Muhammad. Anil, waalaikumsalam. Nama sungai, Sungai Nil. Arifat nih. Al-Qahiro, Kairo. Makkah. Ada nggak alif lam Makkah itu? Tidak Nggak alif lam, ada. tidak. Makkah aja. Jakarta, Ada. Kopiroh ya. Bogor, Lenteng Agung, Percetakan Negara. Rumahnya di mana? Bulakabal, Cijantung. Ma'rifah. Arifat. Ustadz, nanya Ustadz. Boleh. Jadi kalau kita nyebut sungai Nil, kita nggak usah sebut pakai sungai ya. An-Nilu sudah cukup. Betul. Kalau kita bilang Oh. benar aja sudah maksudnya Sudah tahu sungai sungai karena dia Nil. sudah marifat. Oke. Betul sekali. Sungai Kalau Musi, kita bilang Kalimalang, Itunya Bu, ada ciri khas alif lamnya. Kalimalang. Tahu Kalimalang? Rifat tahu. Iya. Kalau rumahnya yang timur pasti tahu nih. Timur Bekasi tahu. 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 Bupati. Tahu. PKT. Apa dari PKT? Ustaz itu apa? Ustaz tanya Ustaz, Ya boleh. Silakan. itu kan tadi isim itu kan dibagi berdasarkan jenis, penjelasan sama tanwin ya. Iya. ya. Nah, kalau misalnya dalam satu kata gitu atau beberapa kata gitu, ada nggak yang melingkupi semua ketiga-tiganya itu? Oh ada. Ada. Ya. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih contoh. Kata Ibrahim. Ibrahim dilihat dari pertama jenis kelaminnya dia apa? Mudzakkar. Zakar. Zakar. Lihat dari keberadaan tanwinnya dia isim Ghairu munsharif. ghairu munsharif. Sarif. Dilihat dari kejelasannya Marifat. Laki-laki. marifat. Ma'rifat. Oh, gitu. Jawabannya 3. Itu cenderung nama orang atau nama daerah gitu. Iya, nama Kalau orang atau misalnya- nama daerah. Boleh sama. Oh, biasanya gitu ya. Ya. Nama daerah. Bahkan tinjauan satu lagi dilihat dari jumlahnya. Jumlah Ibrahim itu 1, 2 atau 3? Satu. Satu. Berarti isim mufrad. Oh, nambah lagi. Ada lagi ntar di bawahnya. Mufrad. Berarti Mufrad keempat. mudzakkar. Ya kan? Kriteria keempat. Ya kan analisa ada 4. Kata Ibrahim, nama Ibrahim itu dilihat dari jenis kelaminnya, jenisnya. Dia isim Mudzakkar. zakar. Zakar. Dilihat dari keberadaan tanwinnya, dia isim. Ghairu munsharif. Dilihat dari kejelasannya, dia isim. Marifat. Ma'rifat. Dilihat dari jumlahnya, dia isim. Mufrad. Isim mufrad. Jumlah ya. Analisanya Benar ada mufrad, ada musanna. itu. Mufrad dan apa? Musanna dan jamak. 3. Sama. Di sana tuh berapa? 2. Lebih dari Dua. dua. Iya, ya. Wah, Baik, nanti itu. Itu Bu. Jauh kejauhan. jauh itu ntar. Baru Jauh. ngantar dulu ya. Coba nih, kita analisa dari 3 tadi nih.
Al-madrasatu dilihat dari jenis kelaminnya. Semua anas. Dilihat dari kejelasannya. Isim ma'rifat. Dilihat dari keberadaan tanwinnya. Ma'rifah. Munsharif. Sorif. Tadi ada alif lam. Al-madrasatu. Iya, al-madrasatu. Anas. Isim munsharif itu isim yang bisa menerima tanwin. Artinya kalau alif lamnya dibuang kan dia menjadi madrasatu. Berarti dia isim munsharif. Oh, isim munsharif itu yang bisa menerima tanwin. Iya. Oh, jadi munsharif isim yang menerima tanwin. Munsharif bukan ghairu munsharif, Ustaz. Apa tadi? Ghairu artinya tidak. Tidak ya. Munsharif tidak menerima tanwin. Kalau disebut isim munsharif, isim yang bertanwin. Isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin. Gitu. Baik, kita lanjut. Nah, ini isim makrifat yang kedua, yaitu nama orang, nama daerah, nama kota, nama negara. Misalnya tuh Suria, itu makrifat sudah, Bu. Ya kan? Turkiya, Indonesia. Orang kan pasti tahu kalau Indonesia itu. Pasti tahu kan? Surabaya, Malang. Nama tempat ya. Jadi nama orang, nama tempat, nama daerah dan sudah jelas keberadaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam berapa bukanya, Pak? Tadi jam 9. Ibu. Oh, sudah 10. Ini saya nggak bisa baca nih. Ustaz mau tadi. Baru dibuka warungnya, Bu. Nah, itulah tadi. Terus apa lagi Ibu catat di sini nih? Catatan Ibu nomor 3-nya nih. Ini nomor berapa nih? Tidak bertanwin. Nih, catatin Bu nih. Tambahin. Terus apa lagi tergolong isim ma'rifat? Yaitu isim domir. Isim? Domir. Seluruh isim domir itu ma'rifat. Baik domirnya karena kata ganti orang ya, semua isim domir itu ma'rifat semuanya tanpa terkecuali isim domir, semuanya isim ma'rifat. Oke? Iya. Oke. Allah. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anana isim domir. Ma'rifat. Atau isim domirnya yang mutasil. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, hunna, ya, nah. Termasuk ma'rifat. Belum hafal. Nah, antar itu ada penjelasannya. Iya, nahnu. Nah, sekarang kita catat di sini. Apa saja sih yang termasuk isim ma'rifat? Baik. Isim domir apa? Mutasil. Catatan. Baru nyatet nih. Ya, udah. Namanya catatan cuma sedikit. Ya, Mbak. Nama orang tentang terus tanpa alif. Termasuk isim ma'rifat. Ya, tidak. Isim yang bertanwin termasuk isim. Juli. Pelajarannya nahu
dasar. Halaman Ustaz, 26. rupanya bisa di print juga ya pelajaran ini ya Ustaz? Oh, bisa. Bisa, Bu Tati ya. Bu Tati Saya udah baru punya buku. kemarin tuh ini ke tukang itu fotokopi. Nah, kan Bu Tati udah punya bukunya. Punya, cuman kadang-kadang kan kalau dengan catatan ini lebih ringkas kan. Oh, iya. Iya. Nahu dasar. Halaman 26. Halaman 26. 26. Bahasannya tentang Isim nakiroh ma'rifat. Penjelasannya. Isim ma'rifat. Kejelasan. Isim nakiroh dari Penjelasannya. Kejelasannya ya. Kejelasannya. Apa yang ngantuk tuh? Saya, Bu. Ganteng. Ketahuan. Dua dia. Belajarnya kepagian sih Ustaz, bukan Ya, ngantuk. berbagi. Saya. Jadi dua. Ada isim nakiroh. isim nakiro. Ismun nakirotu. Al ismun nakirotu. Ada isim makrifat. Ada isim nakiro. Al ma'rifatu. Lawannya isim nakiro. Ismun nakirotu. Iya, an-nakiro. Al-ismun. Bacanya gimana tuh? Al-ismu. Al-ismu. Al-nakiratu. Al-ismu Al-nakiro. Al-ma'rifatu. Ada alif lam. Al-ismu ma'rifatu. Al-nakiro. Ya, isim ma'rifat itu ada satu. Ya, Bu. Satu. Alif lam. Isim yang dimasuki alif lam. Ya, isim yang kemasukan alif lam. Oke. Alif lamnya ini namanya alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif. Namanya alif lam ta'rif. Ta'rif. Contohnya Al-rijal. Al-kitabu. Al-kitabu. Apa? Terus Kitabu. Asyamsu. Iya, samsu. Al-qamar. Al-Qur'an. Al-Qomaru. Al-majidu. Al-Majidu boleh. Al-Majid. Al-alimu. Al-alim dan seterusnya. Pokoknya isim kalau ada alif lamnya. Nah, yang kedua itu nama orang. Nama orang atau nama tempat namanya ismun alam. Ma'rifat. Ismun alam. Ismun alamun. Bakso siapa lagi tuh bakso? Enak gini makan bakso. Pagi. Jam 1 ya dia keluar. Terus apa nih? Ismun alam itu nama orang.
Aliyu. Ali. Nama orang ya, Pak. Alidun. Nama orang. Isim Alimun. Aliman. Alimun. Nama orang. Terus? Al-Jamali. Iya. Garis miring. Kota. Kota. Negara. Negara. Apa lagi? Daerah. Daerah. Sungai. Jalan. Jalan. Oh, jalan termasuk ya. Termasuk. Kan ada nama jalannya jalan apa? Jalan Mas Mansur. Tanah Abang dong. Hah? Tanah Abang. Iya. Tanah Tamset, Abang. tamset. Kalau nama binatang termasuk nggak? Termasuk, Bu. Termasuk. Ibu misalnya ibu nama kucing, punya kucing. Namanya siapa kucingnya? Nama kucingnya Batman, kata Bu Tati. Batman. Hah? Batman, Pak Ustadz. Nama ya, ya kan? Oh, termasuk ya nama-nama hewan ya. Bu Tati nama kucingnya siapa? Batman, Ustadz. Oh, man. Batman. Oh, Batman. Apalagi Batman. Nama burung. Nama burung. Batman Robert. Batman gitu. Nama burungnya si Belo. Bukan Tejo. Nah, kan ada nama. Ada marganya nggak kok kira-kira namanya itu? Batman itu orang kelelawar itu. Terbang-terbang. Nama alam. Terus apa lagi? Isim? Isim domir. Isim domir. Oh, Ini kan masih mudor. Domirun. Pohonan. Ah. Isim domir tuh modelnya apa? Hasil. Contohnya. Wa. Huma. Wah, huma. Iya, huma. Hunna. Anta, antuma, antuna, antum. Ana nahnu. Ya. Hunna. Dan seterusnya nih. Iya, kata ganti orang. Ganti lah ya. Wahuma. Nah ini belum ada contohnya nih. Yang ini. Contohnya apa nih? Nama orang. Muhammadun. Aliyun. Terus nama daerah Jakarta. Jakartaun. Jakarta. Itu stasiun ya. Nah, Jakarta. Bogor. Bogor. Tanah Abang. Pondok Gede. Indonesia. A-nya depannya apa? Ya, nggak usah pakai alif lam. Nama itu. Bermarifat dia. Nah, isim ma'rifat berikutnya itu namanya isim alam. Isim domir, isim isyarah. Isim isyarah. Apa tuh isim isyarah? Petunjuk, tunjuk, kata tunjuk. Haji. Itu haji Zalika. Misalnya haza. Terus? Haji. Alati, alazi. Ini orang-orang. Haza. Hadhihi. Terus? Zalika. Alazi. Ya, zalika. Di zalika. Tilka.
Tilka. Alaji enggak bisa. Tilka. Aladi juga. Aladi enggak? Alazi, alati. Aladi, Nah, kalau alati, itu mausul. Enggak, itu mausul. Mausul. nah kalau tadi yang kelimanya ismun Isyarah. mausul Mausul. ulun. Oh, mausul yang alazi itu. Ya, Aladi, aladani. apa tuh isi mausul? Hubung. Kata penghubung. Kata penghubung. Itu usul dia tuh. Dia termasuk Aladina, aladi, artinya alati, alladzi. Betul, lupa. aladani, Alladzi. Terus alati, ya Alati. allati. Terus untuk perempuan. alladina. Aladina, Alladina banyak Ustaz. dan lain-lain. Lain. Nah, yang keenam itu udah berapa nih? 5. Nah, yang keenam itu isim yang diidofakan. Isim yang diapain itu? Dofa kan. Idofah. Idofah. Idofahkan. Oh, dofa. Itu Ismu dua-duanya. yang diidofakan. Ismu idofah. Dofa. Ismu idofah. Ismul idofah. Maksudnya idofah itu isim yang menjadi isim yang disandarkan kepada dari 5 tadi di atas. Ini apa nih? Bersandar. Isim idofa. Disandarkan pada salah satu, misalnya nih. Jadi mudhof Contohnya ilaih. misalnya saya bilang kata misalnya pintu masjid. Pintu. Babin. Babul? Babun. Babun. Babul. Masjid. Masjid. Al-masjidu. Nah, babunya ini mudhof. Betul? Babu. Mana Pak? Masjidi. Iya. Al-masjidi. Itu Babu masjid. itu mudhof bukan? Mudhof. Al-masjidunya mudhof ilaih. Nah, idofah Masjidi. idofah itu Artinya idofah ini apa ya? maksudnya begini. Idofah itu susunan mudhof Mudhof ilaih. Babul masjid. mudhofun Mudhof ilaih. ilaihi. Sunan. Nah, yang jadi masalah ya yang ini nih. Harakat Yang fathah. ini. Ya Ustaz. Hah? Mudhof ilahi harokatnya fathah. Kasroh. Mudhof ilaihi itu harokatnya selalu kasroh. Kalau mudhof harokatnya bebas. Ini. Boleh doma, boleh kasar juga. Apa itu mudhof? Nih, Yang disandarkan. mudhof adalah kata yang Tidak ada tanda isimnya. kata yang disandarkan. Yang disandarkan. Apa itu mudhof ilaihi? Yang Yang bersandar. menyandar. Kata yang menyandar. Bersandar. Itu mah pohon enaknya kalau gitu. Harus majrur atau kasroh. Tapi untuk isim goiru. Iya, itu pada kaitan sama itu. Mudhof ilaihi Adalah kata yang harus Kata yang disandarkan. kata yang menjadi sandaran. tempat sandaran. Itu kata yang disandarkan. Menjadi tempat bersandar. Iya. Tapi Jadi saling menyandar. sandarnya adalah patah. Nah, Kayak untuk duduk di bangku. ya, Enggak punya bangku sandar-sandaran. nggak punya bantu. Kayak pintu masjid tadi tuh yang pintunya jadi mudhof gitu. Iya. Masjidnya mudhof ilaih. Mm-mm. Jadi mudah.
Majrur atau kasroh. Ini Ustaz bikin nih pelajaran kemarin. Betul sekali. Hebat sekali itu. Ketiga, tanggal 16. Iya. Mantap. Nah, saya belum ngerti arti harfiah idofah itu apa? Idofah itu, yang dimaksud idofah itu adalah susunan, ya, susunan kata yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Itu idofah. Makanya itu idofah, itu harfiahnya. Al idofah itu kan kata yang menjadi apa? Kata yang telah disandarkan, itu idofah namanya. Tapi pengertian bahasanya secara istilahi, al idofah adalah dia susunan yang terdiri dari mudhof plus mudhof ilaih. Apa itu mudhof? Mudhof adalah kata yang disandarkan. Apa itu mudhof ilaih? Kata yang menjadi tempat sandaran. Tempat bersandar. Nanti ini bisa disandarkan. Ustaz, nanti ini bisa di print ya Ustaz. Oh, bisa. Bisa sekali. Bolak-balik loh. Saya pusing kalau mau nyatet nih ketinggalan Ustaz. Iya. Salah Ustaz, catat ininya hurufnya. Nah, contoh nih Bu. Kita bilang babu. Itu artinya apa babu itu? Mudhof. Pintu. Kalau kita bilang pintu saja kan pintu apaan tuh? Kan gitu ya Bu. Pintu itu akan bermakna lengkap jika disandarkan dengan masjid. Babul masjidi, pintu masjid. Bahwa yang dimaksud adalah pintu masjid. Bisa dipahami Bu Casyana sampai sini? Iya, insya Allah. Jawabannya bilang, Ustaz. Ini idofahnya belum Ustaz buat karena biar jangan kelupaan. Nah, idofahnya warna merah. Warna merah ya. Yang jadi masalah itu isim yang telah diidofkan, maksudnya mudhofnya, Bu. Saya contoh lagi. Hamba Allah. Hamba. Abdullah. Mana mudhof? Abdul. Mana mudhof ilaih? Allahi. Kan kalau kita bilang hamba apaan? Hamba dunia. Kembali. Kan? Kalau kita bilang hamba Allah, berarti hamba Allah. Jadi maknanya, kalau kita hamba duit. Oke? Saya kasih lagi contohnya. Rasul. Bismillahi. Rasul. Bismillahi itu bukan untuk Rasulullah. Bismillahi bukan mudhof ilaih ya Bu? Bukan. Jar majrur. Ismi. Allahi. Bukan tuh Ustaz. Bismillahi. Iya. Nabinya itu kan jar. Itu mudhof, Bu. Dia mudhof karena kan kenapa? Asalnya ismu nih, ismullahi. Dihadirkan ba. Ba itu huruf jar kan? Ya. Iya. Menjadi ismillahi. Betul itu mudhof ilaih juga. Mudhof ilaih ya. Saya bingung kemarin tuh. Mudhof harokatnya itu boleh kasro, boleh domah, boleh fathah, boleh kasro. Itu mudhof. Tapi kalau mudhof ilaih wajib kasro. Nah, kenapa bismi itu mudhof ilaih? Iya, jangan lihat ismunya. Isminya itu majrur, Allahinya. Kalau maror tuh biror julin gitu Ustaz. Enggak. Maror tuh biror julin itu bisa mudhof ilaih. Bukan. Itu mubtada ya, mubtada sama khobar Ustaz. Bukan. Udah. Nah, yang ke-6 itu isim idofah.
isim idhofah itu maksudnya isim yang telah disandarkan pada 5 ini nih, 5 tadi. Ini kan tadi dia disandarkan pada isim yang beralif lam, betul? Ya. Bagus. Kalau disandarkan Ya, pada mudah. nama orang bisa nggak? Bisa. Misalnya nih, ya kan, anaknya Muhammad. Walad Muhammad. Ibnu Muhammad. Ibnu Muhammadin. Muhammadin. Mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Ibnu Mudhaf ilaihnya Muhammadin. Muhammadin. Misalnya lagi mobilnya Zaid. Asayaratu Jaidin. Sayaratu Jaidin. Zaidin. Ya. Nah, yang jadi masalah begini. Yang jadi masalah itu adalah saya bilang isim ma'rifat itu yang keenam adalah ismul idhofah. Maksudnya yang mudhofnya itu kan tadinya nakira, Bu. Halo? Ya. Babu itu kan nakira bukan? Ya. Babu. Nakirah. Nah, dia tidak lagi menjadi nakira, dia menjadi ma'rifat. Alasannya karena diidhofahkan dengan isim beralif lam. Itu yang keenam maksudnya. Jadi makrifah karena disandarin ke situ. Betul sekali. Ibnu asalnya nakiro kan? Nakirah. Disandarkan kepada isim alam, betul? Ya. Muhammadin. Jadi ibnu itu nakiro atau ma'rifat? Ma'rifat. Makrifat. Tayarotun asalnya itu kan nakiro. Disandarkan dengan Zaidin. Ma'rifat. Maka isim ma'rifat yang keenam adalah isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini nih kan ada ini. Nih. Dia disandarkan pada 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dipahami? Salah. Isim lagi. Nah, kalau ibu nggak paham tentang al-idhofah, isim idhofah, ini ada pembahasan. Sekedar pengantar saja bahwa salah satu isim idhofah, ma'rifat itu hasil dari Nakirah. hasil dari susunan mudhof dan mudhof ilaih itu sehingga membentuk menjadi isim ma'rifat. Pembahasan tentang ini idhofah itu nanti ada pembahasan khusus. Maka ya kita kasih warna apa nih ya? Warnanya warna warning itu warna kuning. Nah, warna kuning. Nah, nggak kelihatan. Wah, nggak kelihatan Ustaz kalau kuning. Jadi warnanya Biru. Ini biru tuh. Ya, biru tua. Karena yang ngaji tua-tua. Itu ya, untuk pembahasan itu nanti lanjut gitu. Pokoknya Ibu pahami isim ma'rifat 1 sampai 5 udah bagus. Ustadz. Ya. Saya mau nanya ini, jadi kalau isim idhofah itu isim yang disandarkan. Ya. Terus kalau mudhof ilaih itu kata yang disandarkan. Itu. Ya. Yang untuk bersandar. Bukan kata yang untuk sandaran. Iya. Kalau tempat sandaran itu mudhof ilaih tempatnya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Iya. Kalau tempat sandaran itu mudhof ilaih. Kalau tempat tidur itu namanya kasur. Tidur mudhof ilaih. Oke. Kasur. Ya, syukran Ustaz.
Lawannya Ntar di kopi. Ini berkaitan dengan goir itu ya Ustaz ya? iya sangat berkaitan. Berkaitan. Iya berkaitan. Ini berkaitan. Bahasa ini tentang isim. Namanya anaknya Ibrahim. Ibnu Ibrahimi. Ibrahimi. Ibrahima. Oh iya, isim goiru. Lupa. Yang itu ya pakai goyang. Yang asing ya, yang Ya, asing. karena Ibrahim itu isim ghair munsharif. Harusnya kan tuntutannya kan harus kasroh. Ya. Karena isim goiru munsharif. Karena kata Ibrahim itu adalah isim ghair munsharif. Nggak bisa diubah ya Ustaz. Kalau dia sebagai mudhof ilaih, lalu tandanya dengan fathah. Kalau dia sebagai mudhof ilaih. Fi mahali jarin tentunya. Fi mahali jarin. Nah, lawan dari isim ma'rifat itu adalah isim nakiro. Ciri-ciri isim nakiro itu apa? Tanwin. Nah, bertanwin. Ya, dia bertanwin. Cirinya bertanwin. Saya nggak punya catatan ghair munsharif ya. Ada di catatan Di buku ada. Tanjung. Di halaman berapa? Ada di buku juga halaman berapa tuh? Ketahuan nggak pernah baca. Memang ya. Jiro. Paham. Iya benar. Halaman berapa, Bu? Oh iya nih, halaman 23. Halaman 23, tapi Ustaz bikin tambahan kemarin. Iya. Oh. Ibu nggak masuk kali ya? Iya, Bu, saya nganter vaksin. Iya. Oh iya. Ciri-ciri isim nakiro dia Tanwin. Nah, jadi kalau kecuali bertanwinnya nama orang, jangan dipaksain juga ya, Bu. Ya. Goiro ini nggak ada tanwinnya. Kalau goiro itu tidak boleh ditanwin. Kan nama Ya. Arab. Apa itu? Gede itu baju. Bertanwin, tanwin apa sih? Tanwin. Itu apa tanwin? Tanwin Itu tuh an-in-un. An-in-un. Biar supaya nggak keliru lagi, entah keliru lagi. Tanwin itu apaan tanwin? Aja lah kalau gitu. Tantintun, an-in-un. Iya, bagus tuh Bu Tati. Pertama, un. An-in-un. Ya kan, Bu? Iya, nun. Yang kedua, In. an dulu, an. In-un gitu. Yang ketiga, Un. An-in-un. in. Tuh, kalau in malah di sini. Di bawah. Masa nggak paham juga nih? Paham kan ya, Bu? Paham. Udah, Ustaz. Nah, tuh udah jelas banget ya tuh. Kecuali nama orang yang beralif tanwin jangan di itu. Ya. Kurang gitu ya. Jobi. Contoh nih, contoh. Kitabun. Kalau yang begitu ya. Ini nakira bukan? Nakiro. Masjidun. Kitaban. nakiro. Ban. Terus Abin. alal kitabin. Sabin.
Satu lagi contohnya. Ya, apa, Bo? Yang enak. Syai'in. Misalnya Aliman. jami'atun. Apa jami'atun? Jami'atun. Rombongan. Kuliah, tempat kuliah. Iya, tempat kuliah. Terus jami'an. Jami'atan ya. Terus Jami'un. Jami'atin. jami'atin. Ini namanya nakiroh. Gampang kan, Bu? Ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Dipakai bertanwin. Kalau hudan, nakira atau marifat? Nakiroh. Waktu itu ya besok itu. Waktu. Hudan itu petunjuk. Hudan petunjuk. Kalau bukum sana dengarnya besok. Hudan. Ini godan apa? Padahal yang saya sebut Hudan. Godan. Ini lagi error sedikit Ustaz, tadi ada yang nanya. Sedikit, jangan banyak-banyak. Dan nama godan. Ini fontnya harus diberi. Begini atau enggak, Bu? Jelek. Tadi lupa. Nah, udah. Ini jalan Muhammadun. Oke, Bu. Nah, nih. Tapi kalau dicetak kecil atau besar tulisannya? Kalau dicetak. Ini dihilangin tuh ya. Nah, ini dia, Bu. Lalu apa gunanya? Halo? Ya. Apa gunanya kita mengenal ma'rifat dan nakirah? Apa gunanya? Yaitu untuk mengetahui penyesuaian kata dan pasangannya. Ya, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya dapat menjaga stamina. Biar nggak gampang loyo. Ya, apa manfaatnya? Mengetahui. Isim nakirah dan isim Ma'rifat. Ini yang paling penting. Tanda tanya. Ya. Apa, Bu, jawabnya? Untuk memudahkan dalam Mengetahui benda. membuat kalimat. Sesuai. Jumlah. Karena kalimat dalam bahasa Arab itu membuat kalimat atau jumlah. Arab lalu Harus selalu ada kesesuaian. ada persesuaian. Persesuaian antara
Satu kata dan Antara kata makrifat dan di nakiro. Wah, apaan sih dan ini? kata di Antara depannya, di belakangnya atau di depannya. antara Antar kata kali Ustaz ya. antara mubtada Khobar. Mubtada Khobar. dan Dan Khobar. khobar. oh gitu. Iya, iya. khobar. Itu bedanya ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Antara mubtada dan khobar. Balik lagi ke mubtada. Catatannya Ya. mubtada Mubtada Khobar. lalu makrifat. topik pokok kalimat ya. Mubtada Mubtada itu. itu isimnya isim Makrifat. Makrifat. sedangkan khobar Khobar. Isim nakiro. isimnya Nakiro. ya. Mari kita perhatikan. Ya, udah gitu aja. Contoh berikut. Ini. Apa tuh? Berikut ini. Mubtada dan khobar. Contohnya, Coba kita lihat. Ada dan kabar. Ini kita buat kalimat. contohnya Al-Qur'annya ada inna arsalna ilaikum. Ini mubtada. Mubtada apa sih? Benda. Makrifat. Subjek. Subjek. Ini nih kita ini. Mubtada biar supaya itu bertanya. Antara mubtada dan khobar. Apa Bu tadi? Kata yang terletak pada awal kalimat. Mantap. Yang langganan dengan mubtada itu. Mubtada itu adalah isim. Mubtada itu selalu isim. Makrifat Isim makrifat di awal yang kalimat. terletak Di awal kalimat. awal isim kalimat. Mubtada. Syarat mubtada harus makrifat. Sedangkan khobar berita. Nakiro. Khobar adalah isim Kiro. atau isim yang menjelaskan garis miring apa itu? Yang menjelaskan terus kalimat memberikan informasi mana tadi itu? Khobar adalah isim nakiroh yang menjelaskan atau memberikan informasi mubtada. Ustaz, jadi mubtada ini sebenarnya subjek juga. Nah, mubtada kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia subjek. Subjek. Jadi fa'il juga subjek gitu ya? Sama. Ya, tidak semuanya. Ya, Bu. Kaidahnya. Ini kaidahnya kita kasih. Kalau diterjemahkan baik mubtada maupun fa'il itu sama-sama subjek. Sama subjek, iya. Cuman kalau mubtada karena dia isim itu sama isim gitu. Masjid itu baru. Al-masjidu
Ini khobar. Mubtada tadi ma'rifat kan? Iya. Masjid. Masjidu. Khobar. Masjidu. Naki. Nakiro. Masjid itu Baru. baru. Jadi, Bahasa Arab baru apa? jadi itu. Wih, hebat banget Bu Tanjung, luar biasa. Berarti nggak juga ini. Oke, jadi Dun. Nah, baru kita buat nih. Mubtada plus khobar. Disebutnya jumlah Ismiyah. jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ya. Jadi al-masjidu Khobar. jadi Dun. Jadi dun. kalau sudah menjadi seperti ini, mana mubtada al-masjidu, mana khobar? Masjidu. Jadi dun. Bisa dipahami, Bu? Ini otomatis ya Ustaz. Kalau sudah ada alif lam pasti di situnya tanwinnya. Betul. Maka kan rumusnya gitu, Bu. Rumusnya begitu. Contoh lain, ada yang bisa ngasih contoh? Baju baru. Apa ya? Jangan baru pula. Kan dulu bener. Misalnya nih, ada orang namanya ini nih. 6 orang ya, Bu? Karena itu ganteng gitu loh. Gagah. Iya, gagah, keren. Jamalun itu nama orang. Nama orang lah. Ya. Jamalun. Apa artinya? Artinya indah. Bagus. Iya, Tampan. makanya nama orang ya, jangan yang bagus. Jamal. Ya, nama Pak Jamal itu artinya Ya, maksudnya ini kata Jamilun apa artinya Jamilun? Ganteng. Wah, coba terjemahkan semuanya. Oh, asal katanya Jamal dong ya, Jamilun. Ya, jadinya gimana? Lalu Cantik. Jamilun. Ganteng berarti. Ya, ya gantilah. Nggak bisa nerjemahin, susah. Ganti aja. Muhammadun. Muhammadun. Jamilun. Muhammad itu ma'rifat bukan? Ma'rifat. Kan dia ada tanwin. Itu Nama. kalau tanwin kalau Kan nama. tapi Kan nama Goirom. Ustaz. Itu Muhammad Ma'rifah. Jadi Muhammadun itu ma'rifat. 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 Jamilun. Ma'rifat juga. Nakiro. Nakiro. Khobar. Khobar. Jadi Muhammadun Jamilun. Apa artinya Muhammadun Jamilun? Muhammad Muhammad ganteng. gagah. Tampan. Tampan. Kan Jamilun. Jamilun itu gagah. Muhammad tampan. Iya, Bagus. Bilang bagus. Kalau bilang bagus itu kalau orang kampung bilangnya bagus itu keren, Ustaz. Bagus. Uang kayak bagus temen tuh iku nggak? Nah, gitu. Tenang. Paham nggak sampai sini? Ayamnya bunyi mulu tuh. Surga itu luas. Kabirun. Wasiun. Al-Jannatu. Bahasa Arab. Jannatu wasiun. Wasiun. Al-Jannatu.
Wasiun. Wasiatun. Wasi'ah. Wasiatun. Nah, al-jannatu itu ma'rifat atau tidak? Ma'rifat. Jannatu. Kalau pakai al berarti itu al-jannatu. Al-jannatu wasiatun. Wasiatun nakirah? Nakirah. Oh. Oh iya. Kalau udah bilang lagi, apa lagi contohnya? Misalnya, oke. Zahro. Rumah itu besar, Ustaz. Dia seorang guru. Rumah itu besar berarti. Cantik. Ya, Ustadzun. Wa mu'alimun. Wa mu'allimun boleh. Wa mudarisun. Darisun. Darisun. Dia. Wa ustadzun. Al-ustadzu. Al-ustadzu Jamil. Ya. Ini mau tulis apa itu? Ayo. Dulu. Error punya error. Apa ya? Itu yang al-jannatu wasi'atun, Ustaz. Yang Kan ada tak marutoh, mu'anas ketemu mu'anas. maksudnya tuntunnya itu. Iya, harus sama penyesuaian. Mu'anas, muzakar, muzakar. Jadi jamilatun wasiatun. Al-jannatu wasi'atun. Jamilatun, Bu. Jannatu, Bu. Al-jannatu wasi'un. Wasiatun. Bentar Bu, ini komputernya lagi error. Ngetiknya jadi masalah, ada titik-titik ini loh. Mana ya? Ustadz katanya mau ngisi Jumat. Oh iya bentar lagi. Ya, ini. Betul. Satu lagi terakhir ini. Satu terakhir lagi. Itu panggilan itu. Wa ustadzun. Wa ustadzun. 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 Tuh. Berarti huwanya itu ma'rifat bukan? Ma'rifat. Ma'rifat. Domir. Ustadzun. Domir. Tadinya? Ustadzunnya ma'rifah. Nakirah ya. Iya, seperti itu Bu. Oke? Ini apa ini yang ini Ustaz? Huwa ustadzun belum digeser ya Ustaz? Yang huwa. Geser kemana Bu? Itu lagi error. Oh, lagi error. Lagi error ini tuh. Nggak bisa dihapus nih. Jadi huwa ustadzun. Huwa ustadzun nakirah. Ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi ma'rifat dan nakirah. Kalau isim ma'rifat ketemu dengan nakirah maka menjadi mubtada gitu. Huwanya nggak muncul diganti apa Ustaz? Apa ya? Tersembunyi. Kalau huwanya nggak muncul. Emang kenapa nggak muncul? Tersembunyi. Kerja dulu. Piliah jadinya. Itu kalau ada kata kerjanya Bu. Kalau piliah. Kalau nggak ada kata kerja. Kalau nahu. Kan kasihan kalau disembunyikan dia nasibnya. Ro'aitu. Nah, begitulah Ibu. Kalau kurang jelas nanti ditanyakan hari Jumat berikutnya. Jumat mendatang. Berarti yang ini bisa diprinter ya Ustaz? Oh, bisa sekali. Bisa Bu. Saya udah nggak nyatet masalahnya. Iya, emang saya pernah tahu Ibu nggak pernah nyatet.
Saya pegang. Nyatet tuh Ustaz, cuman ketinggalan gitu. Matiin aja. Pasti ketinggalan, Bu. Baik, kita cukupkan dulu dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua kita.